Jika sepak bola adalah seni, maka George Best adalah Picasso jenius, liar, dan tragis. Tapi bahkan keajaiban di lapangan tak bisa menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Inilah kisah George Best, jenius yang tak pernah tuntas. Di sebuah gang kecil di Belfast, Irlandia Utara, lahir seorang anak laki-laki yang terlalu kurus untuk ukuran tubuh ideal. Tapi bola benda bulat sederhana itu seperti sudah menyatu dengan jiwanya sejak pertama kali disentuh. Namanya George Best, ia bukan anak dari keluarga kaya. Ia tidak tumbuh dengan fasilitas mewah. Tapi sejak awal, semua orang tahu, ia berbeda. Pada usia 15, Manchester United mengirim telegram kepada pelatihnya di Belfast. Isi suratnya singkat, tapi mengguncang. George muda datang ke Manchester seperti badai. Dengan wajah tampan, rambut belah tengah, dan kaki yang lincah seperti pelari balet, ia segera menjadi pusat perhatian. Di lapangan, ia adalah penyihir. Bek-bek lawan seperti dikhianati oleh kaki mereka sendiri, tak mampu menebak kemana bola akan bergerak selanjutnya. Stadion Old Trafford bukan lagi sekadar tempat bermain. Itu adalah panggung pertunjukan seni, dan George Best adalah tokoh utama. Pada 1968, ia menaklukkan Eropa. George membawa Manchester United menjuarai Piala Eropa dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Ia baru berusia 22 tahun. Media menjulukinya The Fifth Beatle karena ia punya segalanya: ketenaran, kekayaan, dan wajah yang bisa membuat jutaan perempuan jatuh cinta hanya lewat foto di koran. Tapi bintang yang terlalu terang, cepat atau lambat, akan membakar dirinya sendiri. George mulai jatuh cinta pada malam hari bukan karena keindahannya, tapi karena kebebasannya. Alkohol menjadi pelarian. Klub malam menjadi rumah. Perempuan datang dan pergi. Latihan ditinggalkan. Pertandingan sering dihadiri dengan setengah sadar, teman satu timnya mulai khawatir. Pelatih frustrasi. Tapi bagaimana bisa kau memarahi seseorang yang mengubah sepak bola menjadi puisi? George tahu ia sedang tersesat, tapi ia tak tahu jalan pulang. Dalam salah satu wawancara, ia berkata dengan senyum tipis, "Saya menghabiskan banyak uang untuk alkohol, perempuan, dan mobil cepat. Sisanya saya buang begitu saja." Apa itu candaan? Atau pengakuan? Tak ada yang tahu. Pada usia saat pemain lain sedang mencapai puncak, George justru terlempar keluar dari Manchester United. Ia pindah-pindah klub, dari Afrika Selatan ke Los Angeles, dari Fulham ke Australia. Tapi itu bukan George Best yang dulu. Itu hanya bayangannya. Tubuhnya menua terlalu cepat dan jiwanya lelah terlalu dini. Ia sempat mencoba bangkit, namun dunia tak lagi memberinya tempat yang sama. Hidupnya berubah menjadi rangkaian rehabilitasi, kegagalan, dan kesepian. Akhir sebuah keajaiban, pada 25 November 2005, George Best mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit London. Hati yang pernah begitu hidup di lapangan hijau, kini tak mampu lagi menahan beban semua luka fisik dan batin. Ia meninggal di usia 59. Terlalu cepat untuk legenda. Terlalu lama untuk penderita. Hari ini, patung George Best berdiri tegak di depan Windsor Park, Belfast. Anak-anak menatapnya sambil menendang bola di jalanan, mungkin berharap suatu hari bisa seperti dia, tapi sejarah akan selalu mengingat George Best bukan hanya karena gol-gol indahnya, tapi karena pelajaran besar yang ia tinggalkan. Bakat adalah anugerah. Tapi tanpa kendali, ia bisa menjadi kutukan.